Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mbah Mo. Untuk kali ini saya akan berbagi informasi tentang hama dan penyakit pada tanaman anggrek. Di antara teman-teman pecinta anggrek semua masih banyak ya yang bingung untuk mengatasi hama dan penyakit pada tanaman anggrek. Sebenarnya tuh hama dan penyakit itu berbeda ya. Definisinya antara hama dan penyakit itu berbeda. Kalau hama itu dia itu menyerang tanaman kita, secara kasat mata dia kelihatan, itulah hama. Tapi kalau penyakit dia itu menyerang tanaman, tapi secara kasat mata dia nggak kelihatan seperti apa sih bentuknya. Yang menyerang tanaman itulah penyakit. Itu perbedaan antara hama dan penyakit. Kalau hama itu bisa terlihat oleh mata, tapi penyakit itu tidak. Semisal kalau penyakit itu ya kalau jamur, bakteri, terus di antara itulah hama, maksud saya itulah penyakit. Dia tidak terlihat oleh kasat mata. Tetapi untuk sesi kali ini saya akan membahas masalah hama terlebih dahulu. Hama yang menyerang pada tanaman anggrek itu banyak macamnya ya. Ada spider mite, ada lalat buah. Tetapi yang paling banyak dan yang vital itu adalah hama spider mite. Hama spider mite itu dia menyerang anggrek kita. Dia itu menyerang stomata bagian bawah. Stomata itu kan ada di bawah daun ya, dia menyerang stomatanya itu. Nah, lama-lama bila anggrek kita itu udah terserang sama spider mite, anggrek itu akan stuck. Dia nggak mati, nggak hidup, tetapi lama-kelamaan dia akan mati secara perlahan-perlahan karena dia dari daunnya itu dia tidak bisa menyerap makanan, dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Seperti apa sih ciri-cirinya anggrek yang terserang oleh hama spider mite? Hama spider mite itu banyak menyerang pada tanaman anggrek dendrobium dan anggrek bulan. Itu yang paling banyak disenangi oleh hama spider mite. Contohnya ini daun dari daun dari anggrek bulan yang terserang oleh spider mite. Kalau tampak dari atas dia seperti ini, dia akan kekuning-kuningan seperti ini, tapi di bawahnya dia menghitam, ada kuning-kuning. Awal-awalnya itu dia akan terlihat sedikit putih-putih di bawah daun ini. Lama-lama dia menghitam seperti ini. Nah, ini yang terserang oleh hama spider mite. Anggrek ini akan jadi kerdil. Lama-lama dia akan mati. Tuh ya. Nah, tapi kalau dari atasnya masih kelihatan nggak parah-parah banget ya, tapi nah kita lihat di belakangnya ini adalah hama spider mite yang banyak menyerang anggrek kita. Dan teman-teman para pecinta anggrek itu masih bingung gimana sih cara mengatasi dari hama ini ya. Tapi untuk kali ini saya akan mengendalikan. Cara mengendalikannya itu saya akan memakai
insektisida kimia. Saya nggak memakai organik ya, saya akan memakai insektisida kimia. Ini contoh dari anggrek bulan. Seperti ini ya contohnya. Untuk dendro, permukaan daunnya dia akan kelihatan seperti ini, menguning-menguning. Nah, seperti ini. Tapi kita cek di belakangnya. Kita cek di belakangnya, dia kelihatan kusam, banyak hitam-hitamnya seperti ini. Ini stomata dia rusak dia. Stomata dia rusak. Nah, seperti ini. Nih, awalnya dia akan kalau nggak hitam dia akan terlihat putih-putih seperti ini. Kelihatan kan? Ya. Kita lihat lagi contohnya. Nih, ini juga ya, sama. Biasanya teman-teman itu bingung, udah diobati ini itu, tapi kok masih saja seperti ini ya daun anggreknya itu. Ada beberapa teman itu sampai yang menggunduli daun anggreknya, tetapi itu tidak akan menyelesaikan masalah untuk hama ini, karena ini memang benar-benar harus dikendalikan secara serius. Awalnya dia akan sedikit aja permukaannya bagus, tapi dia akan permukaan daun itu akan terlihat nguning-nguning seperti ini, kekuningan. Tetapi intinya untuk mengeceknya itu kita lihat di belakang daunnya. Ini ya. Lanjut ke cara pengendaliannya. Seperti saya sebutkan tadi di atas, untuk pengendaliannya saya pakai insektisida kimia ya. Saya pakai salah satu merek, ini bukan endorse, bukan promosi, tetapi memang saya lebih cocok menggunakan merek ini. Saya pakai Demolis atau Promolis, ini yang saya pakai. Tetapi ini saya mix, bukan saja Demolis sama Promolis. Ada sebagian teman-teman itu yang memakai Summit. Ada banyak merek yang beredar di pasaran, itu banyak merek. Tapi saya lebih cenderung ke Demolis atau Promolis dan masih saya mix dengan Summit. Untuk takarannya, dalam satu tangki 16 liter itu saya pakai untuk Demolis atau Promolis itu saya pakai 10 mili ya. Ingat 10 mili. 10 mili untuk Demolis atau Promolis. Tetapi masih saya mix dengan Summit. Summitnya itu 20 mili. 20 mili untuk Summit dicampur dengan Demolis dan Promolis, di mix itu dicampur. Nah, untuk apa ya, untuk takarannya masih banyak yang bingung teman-teman ini. 5 mili itu seberapa sih takarannya? 10 mili itu seberapa sih takarannya? Nanti akan saya kasih contoh. Saya akan memberikan contoh seberapa sih ukuran untuk pupuk cair atau untuk insektisida yang berbentuk cair itu 5 mili, 10 mili itu takarannya seperti apa. Saya akan memberikan contoh. Nanti ada contohnya ya. Saya akan memberikan contohnya biar teman-teman itu nggak bingung seberapa sih ukurannya yang pas itu seberapa ya. Oke, lanjut ya. Ini insektisida kimia yang saya pakai ya. Ini Summit 135 EC. Summit. Nanti saya akan pakai ini untuk takaran Summit ini
20 mili untuk ukuran 14 sampai 16 liter air, satu tangki sprayer. Ini Summit-nya. Terus ini tampilan dari Promolist. Bisa Promolist, bisa Demolist. Silahkan teman-teman milih salah satu produk yang kira-kira ini harganya beda ya. Memang untuk Demolist dan Promolist itu harganya memang bisa dibilang, kalau saya ngomong, saya bilang itu lebih mahal dari insek yang lain. Tapi ini memang spesialis akarisida, dia mengendalikan kutu dan tungau. Kutu dan tungau itu nggak bisa dikendalikan dengan insektisida yang umum beredar di pasaran. Dia insektisidanya dia khusus insektisida akarisida, itu untuk mengendalikan hama tungau. Ini juga ada salah satu merek Diablo, tapi ini kandungannya dia memang bahan aktifnya sama, kandungannya lebih tinggi, tapi saya belum makai. Untuk yang selama ini saya makai Summit dan Demolist atau Promolist. Maaf, ini bukan endorse atau promo, ini saya yang praktekkan di kebun-kebun saya ya. Untuk takaran, ini takaran-takaran dari bawaan dari obat-obatan itu ya, dari insektisida. Ini takaran pestisida, ini seperti ini. Selanjutnya saya akan memberikan contoh seberapa sih ukuran untuk 5 mili, 10 mili, atau dalam satu sendok itu ukurannya berapa sih. Kalau yang kemarin-kemarin di video yang dulu, atau teman-teman yang udah pernah minta ke saya, berapa sih Mbah untuk ukuran 5 mili itu berapa ukurannya, saya kan selalu bilang itu satu sendok makan itu ukurannya 5 mili, kurang lebih satu sendok makan ini 5 mili ya. Ini nanti akan saya perlihatkan ke teman-teman. Berikut contohnya, airnya akan saya perlihatkan biar teman-teman itu lebih yakin. Untuk ini saya juga pakai ini untuk lebih meyakinkan lagi. Ini suntikan, ini sebenarnya suntikan ini bisa dibeli di apotek-apotek, di sini banyak beredar, di suntikan seperti ini banyak beredar ya. Lanjut lagi, kita siapkan ya. Kita siapkan alat-alatnya, alat-alat peraga untuk menguji benar nggak sih satu sendok makan itu 5 mili apa yang dikatakan Mbah Mo. Ini yang sudah saya isi air. Kita lihat ya. Kita lihat mana ini kameranya. Ini 5 mili ya. Terlihat kan? Ini 5 mili. Walaupun terbalik gambarnya, oke lah, ini bisa terlihat dengan jelas ini 5 mili. Kita buktikan, bener nggak 5 mili itu satu sendok makan. Lihat ya. Sayangnya nggak ada yang memvideoin sih, jadi nggak nampak bener. Nah ini nanti saya akan dekatkan kameranya. Ini habis kosong. Kita lihatkan ke kameranya. Nih. Nih kelihatan kan? Nah ini
1 sendok makan itu kurang lebih 5 mili. 1 sendok makan kurang lebih 5 mili. Oke ya, udah fix kan ya. Jadi kalau kemarin ada teman-teman yang bilang, bah untuk 1 sendok makan itu kan 10 mili. Enggak, saya udah bilang, saya udah melakukan penakaran. Kalau 1 sendok makan itu kurang lebih 5 mili. Fix kan? Oke. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Masalah obat-obatan insektisida, maksudnya masalah insektisida untuk menangani hama spidermat. Nanti saya akan praktekkan langsung. Saya akan praktekkan langsung ke tanaman, seluruh tanaman anggrek saya ini. Cara aplikasinya saya bikinkan videonya. Oke, terus ikuti channel ini. Terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah like. Tetap semangat, salam hijau.